Oke, untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari. Besok itu hari tanggal 29 Oktober, berarti hari Rabu ya, tanggal 29 Oktober 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, seperti biasa kita akan cek dulu untuk kondisi indeks IHSG yang mana hari ini itu masih lanjut merah ya dari hari Senin kemarin, jadi untuk minggu ini 2 hari ini nggak bagus untuk IHSG. Untungnya dalam 2 hari ini masih bisa bertahan ya untuk IHSG di atas support kuatnya 8.015. Pantau aja level 8.015 ini secara teknikal untuk IHSG, semoga nggak sampai jebol ya di bawah 8.015. Kalau sampai jebol 8.015 ya ke ngejar 7.900-an lagi untuk indeks IHSG. Jadi kita pantau untuk minggu ini semoga nggak jebol nih 8.005. Secara teknikal, kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 28 Oktober, coba kita lihat. Untuk kondisi indeks IHSG hari ini asingnya keluar ya. Hari ini tanggal 28 eh, Oktober asingnya net sell, dan yang paling banyak didistribusi oleh asing ada saham Bank BRI, kemudian Bank Mandiri ya, walaupun hari ini Bank Mandiri itu ditutup hijau, tadi sempat turun, tapi asingnya net sell 180-an. Dan yang paling banyak dibeli oleh asing ada brand AADI Telkom, cuman untuk nilainya yang nggak sebanyak asing keluar untuk hari ini. Jadi hari ini asingnya net sell, dan kalau kita perhatikan yang nilai transaksinya paling besar masih di BPCA. Hari ini asingnya net sell juga di BPCA walaupun cuma 8M ya. Kita lihat nilainya sih ya sebenarnya asing masih punya barang banyak sih di BPCA. Kalau kita lihat dari kemarin Senin, soalnya kita nggak sempat bahas ya. Kemarin Senin juga sebenarnya asing masih masuk di Bank BCA. Jadi asing masih terus akumulasi dari minggu lalu, kemudian minggu ini pun juga belum distribusi ya. Dan ya semoga aja turunnya IHSG hari ini ya koreksi wajar ya, karena Bank BRI, Bank Mandiri dua hari terakhir ini jualan, entah entah kenapa ya, ini bank bank BUMN ini. Tapi secara teknikal harganya masih di bottom sih, jadi sebenarnya malah kesempatan buat yang belum punya posisi kalau mau ngoleksi saham Bank Mandiri atau Bank. Terus secara broker summary hari ini aslinya net sell, perlu hati-hati kalau misal IHSG besok merah, semoga aja sih enggak, cuman kan jaga-jaga aja kalau merah sampai jebol di bawah 8.015 ya, wait and see dulu, jangan buru-buru masuk karena support selanjutnya di 7.915. Itu kondisi indeks IHSG. Coba kita lihat ya kondisi market secara globalnya gimana. Yang pertama kita akan lihat Bitcoin dulu, udah mulai naik lagi ini, rebound ke level 114 ribuan ya. Jadi udah mulai naik dari harga 107 ribuan ya. Ini hitungannya udah lumayan ya ke 114. Aset beresikonya naik, harga emasnya turun, cukup menarik. eh Ini udah di bawah 4.000 US dollar ya. Jadi untuk harga emas makin turun itu makin bagus untuk harga saham. Biasanya seperti itu ya. Biasanya. Ya mungkin untuk IHSG ya semoga aja nilai tukar rupiah bisa menguat. Malah ternyata malah melemah ya. Sedikit melemah sih. Jadi ada di level 16.600-an ya, setelah kemarin 16.500-an, sekarang ini di 16.600-an. Ya, cuman masih aman sih kalau menurut saya ya, 16.600-an ketika kondisi atau kebijakan Indonesia kayak gini ya, hitungannya terkendali ini untuk untuk nilai tukar rupiah di level sekarang ya. Lama ya semoga aja nggak makin menguat lah. Makin menguat kalau bisa di bawah 16.000 ya. Kita tunggu aja. Tapi supaya bisa ke level itu mungkin mungkin butuh kebijakan apa ya? Kalau menaikkan suku bunga kayaknya dalam waktu dekat harusnya enggak ya, karena ya tujuan dari penurunan suku bunga BI sendiri ya supaya daya belinya
meningkat daya beli konsumen. Tapi ya resikonya semoga aja inflasinya terkendali gitu aja ya untuk, Indonesia ini bisa dipantau untuk, inflasinya gimana karena untuk sekarang ini harusnya banyak uang yang beredar di masyarakat, itu yang dikhawatirkan terjadinya inflasi. Dan kalau terjadi inflasi itu ya ya biasanya Bank Sentral naikin suku bunga lagi. Ya kita lihat nanti inflasinya gimana, kalau misal inflasi Indonesia bisa terkendali, ya sebenarnya bagus ya untuk perekonomian kita kalau bisa terkendali. Tunggu aja nanti indikator ekonomi, rilis. Untuk harga crude oil ini turun lagi untuk WTI-nya di level $60 per barel, untuk Brent-nya di 64,99 US dollar per barel ya. Untuk harga emasnya koreksi, secara teknikal untuk harga emas, nah ini nggak bisa break lagi di atas 4.100 ya, berarti ini udah lumayan dalam dan 4950-an itu resist terdekat ya. Kalau masih turun, kalau kita lihat candlenya ini koreksinya sebenarnya udah lumayan dalam untuk, emas ya, XAUUSD dari harga 4.300-an ini kan udah cukup dalam ya. Kalau mau ambil buy, tunggu momen yang bagus, mungkin mendekati level 3.800 itu area support selanjutnya ya, untuk emas bisa pantau level 3.800-an, dan untuk minggu ini, itu ada beberapa indikator ekonomi penting Amerika, yaitu kalau kita lihat di sini ya, eee, sentimennya ini suku bunga The Fed hubungan The Fed ya, Bank Sentral Amerika itu turun kalau kita lihat di sini dari sebelumnya 4,25 ini diperkirakan turun ya. Ya semoga aja nanti lihat aktualnya gimana. Kalau misal turunnya harga emas ini mendekati penurunan juga untuk suku bunga sih, ya sebenarnya bagus ya untuk harga saham ya, karena penurunan suku bunga itu bagus untuk saham, untuk indeks saham. Untuk indeks saham. Ya indeks saham Amerika ini karena The Fed kan, hubungannya, bank sentralnya Amerika, estimasinya turun jadi 4 poin, jadi turun 0,25 basis poin ya. Kita lihat aja nanti aktualnya gimana, kalau sesuai forecast-nya pun juga sebenarnya kabar bagus untuk para investor saham atau trader saham. GDP-nya juga kita lihat di sini malah turun, waduh. GDP Amerika itu juga indikator penting ya, GDP. PDB, produk domestik brutonya Amerika. Kalau kita lihat di sini forecast-nya turun dari 3,8, ini kuartal per kuartal ya, jadi GDP secara kuartalan bukan secara tahunan. Forecast-nya perkiraannya turun, kalau aktualnya bisa lebih dari 3, ya itu ada kemungkinan ya, berarti warnanya kan hijau kalau lebih dari 3 walaupun sebelumnya 3,8 karena forecast-nya 3. Kalau bisa lebih dari 3 itu bagus untuk US dollar dan emas ada potensi koreksi lagi. Ya, pantau aja ini indikator-indikator penting dan kemudian indeks personal income, dan ini sih yang paling jadi fokus utama investor ya, hubungan The Fed dan GDP Amerika itu bisa dipantau untuk minggu ini tanggal 30 sama tanggal 30. Ini 30 semua. Ya, dipantau itu ya, berarti tanggal 30 itu hari Kamis. Hari Kamis. Turunnya harga emas mendekati, tapi ini secara tren masih bullish loh, secara tren masih bullish walaupun koreksinya dalam, jadi kalau mau ambil buy ya bisa bisa pantau area-area terjadinya kemungkinan pembalikan arah seperti di 380-an ya, kalau misal nanti malam, ya sekarang udah malam ya sebenarnya, ini pas video ini kita buat ini menjelang jam 9 jadi pasar Amerika mulai volatile ya, bisa kalau mau pantau pergerakan XAU, emas, dan apa-apa yang ditransaksikan dengan US dollar ya jam-jam segini, jam 9 ke atas, jam 8 9 itu cukup
volatile. Tinggal nanti lihat aja sampai besok dini hari apakah emas itu lanjut turun, kalau turun supportnya di 3.800-an atau mantul naik. Oke, itu untuk harga emas. Jadi kalau kita lihat harga emas sih turunnya IHSG ini malah kesempatan yang bagus mungkin buat teman-teman yang udah punya list ya saham-saham yang di area bottom itu bisa dipertimbangkan kalau mau diambil buy ya ketika di area support dan ada tanda-tanda buat pullback naik. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Langsung aja ke saham yang pertama ini. Saham yang pertama ini kita akan cek dulu saham Bank BCA ya. Untuk beberapa hari terakhir itu sideways untuk BBCA di atas 8.250. Ini supportnya di sini 8.250, semoga aja nggak jebol ya. Kalau melihat asingnya nggak distribusi sih, belum distribusi ya sejauh ini, walaupun hari ini net sell itu cuma 8M aja, jadi masih punya barang cukup banyak untuk asing di saham BBCA ini dalam 2 minggu terakhir ini. Ya semoga aja dijaga harga BBCA nggak jebol di bawah 8.250. 8.275 itu malah area support ya, jadi ini momentumnya cukup bagus sebenarnya kalau mau swing. Semoga aja Bank BCA ini bisa mantul naik dan supportnya di 8.525 ya. Kalau mau swing ambil buy di sini, kalau naik ya target price-nya di sini. Tapi kalau jebol, ya kalau mau antisipasi disclaimer atau kalau nggak mau antisipasi jangan buru-buru buat average down ya. Nanti karena supportnya cukup dalam sih kalau sampai bisa jebol di bawah 8250, supportnya ada di 7825 ya. Tapi biasanya turunnya Bank BCA itu biasanya disertai distribusi asing. Tapi kalau aslinya nggak distribusi, kemungkinan sih nggak sampai sedalam ini ya penurunannya. Kita juga tetap ikuti untuk perkembangannya gimana kan tiap hari untuk perbankan ini khususnya BBCA. Jadi pantau aja untuk besok 82 82 8250 ya, semoga aja nggak jebol. Untuk transaksinya hari ini net sell 8M-an. Kita lihat siapa yang masuk dan siapa yang keluar untuk asing di Bank BCA. Hari ini tanggal 28 yang masuk itu ada RX sebesar 468,9 M ya, dan RX-nya ini versi asing. Kalau kita perhatikan 100% transaksinya buy, jadi tidak melakukan penjualan sama sekali ya untuk RX 100% akumulasi. Tapi asingnya yang distribusi juga banyak, TP, AK, BK, ZP, eh versi asing ini juga jualan ternyata ya. Tuh. Untuk transaksinya didominasi asing, lokalnya nggak terlalu mendominasi, jadi tergantung asing, semoga aja nggak distribusi ya. Nah, kalau asingnya sampai distribusi banyak dan nggak ada asing yang nampung, ya potensinya jebol. Ya, ya semoga aja hari ini besok ada yang jaga harga untuk BBCA nggak jebol di bawah 8.250. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ya. BBRI hari ini aslinya jualan cukup banyak ya, perlu hati-hati untuk besok. Dan untungnya dalam 2 hari terakhir ini Bank BRI masih dijaga secara teknikal nggak jebol di bawah 3780. Jadi untuk minggu ini, untuk besok juga masih pantau area support ini ya, 3780, semoga nggak sampai jebol. Soalnya kalau jebol di bawah ini ya ke 3.500, 3.600-an lagi, itu kan cukup dalam ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BRI. Bank BRI hari ini tanggal 28 Oktober itu didistribusi BB sebesar 247 M, tapi yang nampung paling banyak juga asing sih, yaitu ada ZP ya 101 M, cuman yang jualan jauh lebih banyak. BB, YU, AK, PD, kita lihat untuk lokalnya gimana. Sebagian investor kita lebih banyak yang masuk ya, dan
Lokalnya Netbuy. Jadi untuk besok kalau misal mungkin yang tadi udah tagging, ambil buy di area supportnya di 3780 tadi kan nyentuh sini. Ambil buy ya semoga aja besok naik dulu ini. Uji resist di 3.900 tinggal pantau aja level itu ya. Untuk saham Bank BRI semoga aja IHSG bagus jadi ada potensi untuk Bank BRI naik ya walaupun hari ini didistribusi oleh asing banyak. Pantau aja 3.900 kalau naik dan kalau turun supportnya di 3780. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ya, yang hari ini cukup bagus. Walaupun asingnya jualan hari ini Bank Mandiri itu ditutup hijau ya, tadi itu hijau, seingat saya. Walaupun nggak terlalu tinggi. Oh, kok Bank BRI? Bank Mandiri, sorry. Bank Mandiri. Ya, ditutup naik 0,89% ke level 4.500. Kemarin sempat turun mendekati support, ditarik naik. Hari ini langsung open gap atas, opennya di 4490 ya, walaupun tadi sempat merah. Tentunya ditarik naik lagi, close di 4510. Tapi posisi sekarang itu nanggung sebenarnya ya, kalau mau ambil buy, posisinya di tengah-tengah antara support sama resist. Tapi kalau untuk jangka panjang sih ya, disclaimer ini trennya masih bearish loh, jadi belum ada indikasi bullish ya. Oh, belum ada. Ini sih maksudnya lebih condong ke arah bearish. Masih condong ke arah bearish. Tapi itu malah kesempatan. Kok kesempatan apa ya? Ini kan untuk Bank BRI itu harganya udah masih di bawah ya. Maksudnya jauh di bawah harga tertingginya. Padahal IHSG udah ATH dan emang koreksi sih hari ini. Tapi Bank BRI harusnya kalau IHSG koreksi lagi ya harusnya resikonya nggak terlalu gede ya karena harga sekarang kan udah relatif di bawah gitu. Jadi ya ya mungkin resikonya nggak naik-naik itu kalau misal IHSG-nya merah ya. Tapi harusnya di harga harga sekarang itu resikonya nggak terlalu gede sih. Coba kita lihat kira-kira siapa yang masuk hari ini di Bank Mandiri karena asingnya jualan ya. Asingnya jualan yang keluar ada KZZP, ini versi asing Netcell dan yang nampung kok juga sebenarnya asing sih, TP, BK, RX ya. Cuman yang jualannya ini nilainya lebih besar. Detailnya keluar IP, XL, XI itu Netcell ya. Dan semoga aja itu Bank Mandiri besok bisa hijau. Kalau hijau target price terdekatnya di 4.600 ya. Pantau aja 4.620. Pantau aja level ini. Semoga bisa break dan ngejar 4.800. Tapi kalau misal Bank Mandiri ini nggak bisa atau gagal breakout ya kemungkinan sih mungkin akan sideways dulu di level ini. Tinggal nanti lihat situasi sama kondisinya gimana ya. Kalau asing distribusi banyak lagi ya hati-hati aja. Semoga aja sih enggak. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham koin ya. Koin hari ini makin turun setelah kemarin beberapa kali itu sideways di area 2850 akhirnya jebol juga ya di hari Senin kemarin. Jebol turun dalam hari ini lanjut turun dan close-nya di area support 2280-an. Ini close di 2250 ya. Jadi untuk saham koin di harga sekarang udah lumayan dalam sih koreksinya dari harga tertinggi. Secara teknikal ya, kalau secara valuasi nggak usah ditanya mahal. Untuk saham koin pantau aja ini untuk besok semoga aja bisa langsung break di atas 2280. Tapi kalau lanjut turun support terdekatnya di 2090 tinggal lihat besok kalau misal di awal market merah ya jangan buru-buru entry tunggu di 2090 tapi kalau bisa hijau langsung pullback disertai volume yang bagus. Itu disclaimer ya kalau mau buy untuk trading scalping siapa tahu bisa naik. Coba kita lihat untuk transaksi hari ini apakah ramai atau enggak untuk saham koin. Hari ini kita bisa lihat bareng-bareng hitungannya sih ya nggak terlalu ramai ya. Asingnya sebagian masuk, sebagian keluar, lokalnya juga. Oh, lokalnya net sell ini malahan ya.
Bagian retail keluar, tapi ada juga retail yang masuk. XL netbuy 8,5. Soalnya scalpingan hari ini saham koin ya. Rata-rata buy-nya di 2287, harga penutupannya di ini turunnya ini nggak disertai distribusi yang besar sih sebenarnya untuk koin. Jadi siapa tuh besok terjadi pullback ya. Bisa dipantau untuk koin 2280 ya. Kalau besok bisa break, volumenya bagus sih, disclaimer yang mau buy scalpingan aja. Profit lumayan diamankan, tapi kalau merah ya tunggu di level 2090 ya. Oke, itu untuk saham koin. Selanjutnya kita cek Telkom. Hari ini ditutup hijau, cukup bagus untuk Telkom. Bahkan tadi sempat nyentuh resist ya, tapi sayangnya belum bisa break di atas 3480 untuk Telkom hari ini. Belum bisa break di atas 3480. Ya untuk besok berarti masih pantau 3480 ini, apakah bisa break atau enggak ya. Sempat turun juga, nguji supportnya di 2280 juga masih dijaga. Jadi mungkin yang ini volatilitas Telkom ini untuk sekarang lumayan menarik ya. Lumayan tinggi untuk volatilitasnya. Jadi mungkin kalau mau scalpingan atau trading ya untuk supportnya di sini. Kalau bisa turun lagi ke sini loh, tapi 3280. Semoga aja nggak jebol ya. Kalau kita lihat transaksinya hari ini itu asingnya tanggal 28 net. Ada yang akumulasi sih, yaitu KZ ya 71M, kemudian BK 30M-an, dan yang keluar YU RX. Asingnya netbuy lebih baik ada yang akumulasi, dan retailnya itu didominasi keluar lokal ya. XL, PD, XT, DX, ini net sell, jadi hijau untuk Telkom. Ya mudah-mudahan besok bisa nguji resistennya lagi di 3480-90-an ya, bisa dipantau aja level ini. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham ASII ya. ASI hari ini koreksinya dalam 4% loh. Setelah kemarin naik mentok di sini di 6725 ya, habis itu malah hari ini turun 4% nih, Mas. Ya untuk besok pantau ini aja, siapa tahu bisa turun lagi kan ke area support 6125 kalau mau ambil buy. Bisa pantau 6125 untuk ASI. Ya, coba kita lihat ini untuk transaksi ASI belum update laporan kuartal 3-nya. Untuk Telkom juga belum. Bank BRI belum. Bank Mandiri belum. Oh udah, ini Bank Mandiri cukup bagus loh ternyata ya. Oh ya enggak juga ya. Maksudnya bagus secara kuartalan. Jadi dibandingkan kuartal 2 itu pendapatan Bank Mandiri itu naiknya lumayan. Tapi secara tahunan ternyata masih turun ya. Jadi kemungkinan untuk net income Bank Mandiri emang tahun ini itu kemungkinan turun ya. Dan estimasinya di sini kalau disetahunkan itu 50,3 triliun ya. Turun sekitar 5 triliunan itu lumayan loh. Tapi walaupun turun, itu kalau misal dividen payout ratio-nya masih 80%, 70%-an, ya yield-nya kemungkinan masih cukup menarik ya. Masih uh, di atas obligasi. Jadi nggak terlalu masalah sebenarnya kalau untuk saya pribadi nyangkut di Bank Mandiri ya. Kalau misal nyangkutnya itu nggak dalam-dalam banget aja sih. Tapi kalau nyangkutnya dalam ya sama aja nggak enak. eh untuk saham Bank Mandiri. Ini hitung dividen yield-nya 10% itu dari ini loh, dari harga yang running trade ya. Bukan harga pas nyangkut. Kalau teman-teman belinya di pucuk ya, duitnya ya sama aja bohong ya. Jadi tergantung nyangkut di Bank Mandirinya di level berapa. Kalau di level-level rendah ya harusnya aman aja sih. Itu untuk Bank Mandiri udah diupdate ya. Dan balik lagi di ASI ya, kita belum cek untuk transaksi hari ini gimana.
ASI tanggal 28 hari ini turun itu ternyata di distribusi asing nih yang keluar asing. BKYU, RX, ZP ya yang distribusi asing yang nampung lokal. Itu mungkin yang bikin ASI hari ini turun. Jadi untuk besok kayaknya kalau lihat transaksi hari ini aja ya. Kayaknya ada potensi merah dulu di awal market ya. Tinggal semoga aja nggak sampai jebol di bawah 615. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan cek saham CDIA. Hari ini CDIA itu turun ya. Kemarin turun cukup dalam, cuman ada perlawanan naik. Hari ini sideways di range area 1.700 sampai 1.800. 1.800 resistnya, supportnya 1.700. Ini tadi sempat turun, jaga, naik ke penutupannya 173, 1740. Untuk CDIA kalau kita lihat transaksinya hari ini gimana? Tanggal 28 untuk saham CDIA ya seperti ini nggak ada yang akumulasi banyak, juga nggak ada yang distribusi banyak. Untuk besok ya mungkin masih pantau ini. Ya jadi sideways dulu di level ini ya kalau volumenya nggak terlalu bagus, tapi kalau jebol di bawah 1.700 ya mending wait and see aja dulu, tunggu di support selanjutnya 1.600. Itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan. Cuan hari ini apa kabarnya? Masih merah. Minus 1,48% ke close di 2000 ya. Dan 2 hari terakhir ini untuk Cuan uji supportnya di 1950-60an ya. Di dalam 2 hari terakhir ini masih dijaga di level supportnya ini. Semoga aja nggak jebol, soalnya kalau jebol di bawah 1960-an itu support kuatnya ya selanjutnya itu lumayan dalam di 1670. Jadi high risk return ya saham-saham volatilitas tinggi, saham-saham Pak Prayogo Pangestu itu high risk return. Nah, kalau harga nggak sesuai prediksi, tinggal ekuitas teman-teman kuat atau enggak. Kalau kuat ya disclaimer kalau tetap di hold ya, tapi resikonya kita nggak tahu ke depannya apakah tampak PP ini bakal volatile terus ya, bakal bullish terus atau enggak kan nggak ada yang tahu ke depannya. Tapi biasanya itu bisa dilihat di sini sih. Bukan dilihat apa ya, buat patokan ya. Kalau misal cuan ini saham yang floating masyarakatnya itu masih dikit dan semakin sedikit itu harusnya harganya ya masih dijaga ya. Tapi kalau masyarakat yang pegang itu makin banyak ya itulah yang dikhawatirkan. Itu untuk cuan. Transaksinya gimana hari ini kita lihat tanggal 28 hitungannya nggak ada yang akumulasi banyak dan nggak ada yang distribusi banyak. Kita lihat hari ini sebagian retail keluar sih, PT, XL, YP ya, XL dan yang nampung sebagian retail juga sih untuk lokal. Ya ini sih yang masuk sama yang keluar itu nggak beda jauh. Jadi mungkin untuk cuan pantau ini aja, semoga besok nggak sampai jebol di bawah 197. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Hari ini PTRO kemarin nyentuh area support, hari ini juga sempat turun mendekati support di 6175 ya, mentok di level ini. Dijaga di atas itu, tarik naik plus di 6550. Kita lihat untuk transaksinya PTRO hari ini tanggal 28. Eh Retailnya banyak yang keluar ya. XL, CC, YP, Netsel, XI juga Netsel, walaupun belum tentu retail, cuman banyak retail yang pakai broker ini. Yang nampung SS, RF, dan untuk harga sahamnya hari ini mantul naik, harga nggak jebol di bawah 6.100. Kalau mau entry sebenarnya agak nanggung, udah agak telat ya kalau langsung ngangkat di awal market ya bagusnya tadi atau kemarin ketika berada di supportnya 6.100.
Ya bro, semoga aja besok naik ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini tadi ambil buy, kalau naik target price terdekatnya itu di 7.100. Kalau mau nunggu ya, cuman kalau mau cari aman, ya sebelum ke level ini diamankan aja ya. Kira-kira ada tanda-tanda buat turun itu mending di taking profit lah. Kalau udah ambil di spot. Itu untuk saham PTRO transaksinya seperti ini ya. Eh, Detailnya cenderung keluar. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Bumi naik lumayan tinggi hari ini 6%-an ya. Coba kita cari untuk area support resist terdekatnya di level berapa. Pakai support di sini ya. Karena mantul naik dan beberapa kali 1, 2, 3, 4, 5 kali mencoba berikutnya hari ini berhasil dan mendekati resistnya di 143 dan ya berarti besok pantau aja 143 ini. Semoga bisa breakout tapi kalau gagal ya hati-hati ya. Coba kita lihat gimana untuk transaksinya, apakah ada MG yang akumulasi untuk saham Bumi tanggal tanggal 28 ya. Ada yang akumulasi dan asing loh ini yang akumulasi AK versi asing 33M. Untuk lokalnya ada YU. Retail sebagian keluar sih ini BC, FD ya, Q, XL, NI, Net. Naik. Ya semoga aja besok ini pantau 143 kalau bisa break ngejar 148 mungkin buat teman-teman yang mau trading scalping pantau area-area situ aja. Kalau turun supportnya dalam di 136. Oke itu untuk saham Bumi. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan cek saham MBMA yang ya ini harga sahamnya sih udah lumayan tinggi ya dibandingkan waktu itu ketika berada di support 200-300-an itu wah menarik itu untuk saham MBMA ya karena apa waktu itu ya. Ya, sentimen apa kok saya lupa. Dan di harga 620-an ini sebenarnya agak agak nggak terlalu menarik sih sebenarnya ya. Tapi lebih menarik MDKA sih kalau untuk harga sekarang ini dibandingkan MPMA. Kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk asingnya net sell, asingnya banyak yang keluar dan untuk lokalnya pun net buy ya. Net buy, tapi broker-broker XL, CC, OD, XI, EP ini net sell sih. Jadi mungkin naiknya ini karena banyak retail yang taking profit, 4%-an. Untuk besok pantau ini aja, kalau mudah-mudahan bisa hijau ya, hijau atau merah ya besok ya. Secara teknikal resistnya di sini lumayan tinggi sih 725 dan support tertekannya di 600-an ya. Ini kalau mau momen bagusnya kalau mau entry buy ya di dekat 600. Oke, itu untuk saham MBMA dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.